Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Arif TV. Saya akan mengasuh kuliah cloud computing ini, dan ini adalah kuliah perdana dari cloud computing. Next, di kuliah perdana ini akan ada kontrak kuliah dahulu ya kawan-kawan ya. Ada syarat nilai A, di mana syarat nilai A ini ada harus tugasnya harus full ya teman-teman ya. Absen full, kemudian nanti ada UTS. Dan untuk UTS atau ujian lainnya akan saya sih pengennya adalah praktek ya. Jadi prakteknya bisa di rumah masing-masing secara daring juga boleh, ataupun di kelas juga bisa. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya ke Arif TV. Oke, total pertemuan di sini ada 16 kali pertemuan dan total tugasnya ada 12. Kalau toh nanti ada tugas sampai 13, itu ada tugas 13 sebagai perbaikan nilai ya. Kalau misalnya kamu membuat tugasnya sampai dengan 13 itu lebih bagus. Dan juga source-nya atau materi-materi sumbernya ini saya dapat dari LMS-nya punya Pak Ono ya teman-teman ya, punya Pak Ono. Nanti akan saya tunjukkan, ini bentuknya seperti ini teman-teman. Nah ini dia LMS-nya Pak Ono, dimana beliau sebagai salah satu pakar IT, dan juga materinya digunakan banyak dosen IT yang di Indonesia ya. Oke. Nah, kalau kita telusuri lebih lanjut ya, di sini banyak menggunakan materinya praktek ya kawan-kawan ya. Nah, materi yang digunakan cukup banyak, ada virtualisasi pakai VirtualBox ya, terus juga Ubuntu ya, nanti akan kita gunakan adalah Debian ya. Dan dari video-videonya Pak Ono sendiri banyak menggunakan VirtualBox ya, yang saya perhatikan seperti itu. Juga di sini sangat direkomendasi adalah Prockmock. Nah, cuman di sini teman-teman, kalau Prockmock ini requirement atau minta RAM-nya adalah cukup tinggi ya. Sebenarnya bisa sih jalan di 4 GB, cuman ya rada ngos-ngosan. Ya minim-minimnya jalannya di 8 GB lah. Oke. Ya bisa sih kita nanti belajar pakai Prockmock ya. Tapi nanti akan saya desain kuliah ini yang menggunakan RAM-nya yang spek rendah ya. Jadi laptop yang spek rendah bisa menikmati kuliah cloud computing ini. Oke, saya next ya. Di sini ada sebaran materi ya teman-teman ya. Pertama adalah cloud computing basic ya, cloud basicnya infrastructure. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya di Arif TV. Di pertemuan pertama kita ada yang sekarang ini, yang kita bahas di video ini adalah kuliah perdana. Ini tidak ada tugas ya. Kemudian di pertemuan kedua nanti akan ada tugas ya. Tugas 1 kita akan bahas platform as a service ya, atau PaaS ya. Di sini Anda wajib install Debian dengan VirtualBox, tuh mudah sekali. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang belum pernah tahu Debian ya. Nanti kita akan bahas Debian itu seperti apa. Kemudian di pertemuan 3 ada infrastructure as a service ya, di mana Debian Network di VirtualBox akan kita bahas ya. Debian Network itu seperti apa? Di sana ada tugas keduanya ya. Dan juga di pertemuan keempat masih di software as a service, kita akan install LAMP ya. Ya itu tadi.
Dan ada tugas ketiga. Di pertemuan kelima, masih di Software as a Service atau SaaS, ada install WordPress atau VirtualBox. Ya, di dalam VirtualBox maksudnya. Ya, nanti akan ada tugas ke 4 ya. Dan di pertemuan ke-6 ada Software as a Service juga. Kita akan install Joomla ya, teman-teman, di dalam VirtualBox. Tentunya Joomla ini dipasangnya di dalam Debian ya. Debian yang dipasang adalah Debian yang versi 6 yang enteng aja, yang ringan. Dan di pertemuan ke-7 kita akan install Drupal ya. Drupal, teman-teman. Drupal ini makhluknya seperti apa nanti akan kita bahas. Dan di pertemuan ke-8 kita akan ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester ini ujiannya praktek. Nah, nanti akan kita bahas di grup WhatsApp ya, teman-teman. Oh ya, mohon saran untuk perbaikan di video ini ya, teman-teman ya. Next. Pada cloud infrastructure setelah kita UTS ya, kita akan bertemu dengan pertemuan 9 ya. Pertemuan 9 ini membahas masih di dalam Software as a Service ya. Di dalam Software as a Service ini kita akan install DSL Linux dengan menggunakan QEMU ya. Kalau tadi menggunakan VirtualBox, kita akan menggunakan QEMU. Makhluknya seperti apa nanti kita akan coba lihat. Dan juga pertemuan 10. Nah, di pertemuan 10 ini kita akan bahas tentang DSL network ya. DSL network kita akan pasang jaringan ya, DSL sendiri di dalam QEMU. Di pertemuan 11 ya, kita akan menginstal Mikrotik, kawan-kawan. Mungkin ini yang sebagian kawan-kawan nunggu ya. Dan nanti akan tugas 9 ini di pertemuan 11 ini. Dan kemudian di pertemuan 12 kita akan pasang DSL ya. DSL disambung dengan DSL ya. Nah, kalau misalnya sudah ngomongin sambung menyambung, ini berarti sudah menuju ke JNS3 ya, kawan-kawan. Nanti kita akan install DSL ini di JNS3 ya. Dan ini masuk ke dalam tugas 10 ya, kawan-kawan. Itu. Kemudian di pertemuan 13 kita akan menuju instalasi DSL disambung ke Mikrotik ya. Ini adalah tugas 11-nya. Dan pertemuan ke-14 DSL disambung ke Mikrotik dan kemudian disambung ke DSL. Jadi nanti akan targetnya DSL ngeping ke DSL di JNS3. Dan di pertemuan 15 ini sebenarnya, oh ya, ini masih ada yang salah. Ini tugasnya bukan tugas 12 di sini, kawan-kawan. Tugasnya adalah tugas 13 ya. Nah, gini. Di pertemuan 15 ini sebenarnya tugas tambahan ya, untuk mendapatkan nilai lebih bagus lagi ya. Dimana DSL disambung ke switch, disambung ke Mikrotik, disambung ke switch lagi, disambung ke Mikrotik dan disambung ke switch, kemudian disambung juga ke DSL. Nah, targetnya adalah DSL ngeping ke DSL melalui 2 Mikrotik. Nah, ini makhluknya seperti apa? Nah, nanti akan kita lihat ya. Di pertemuan, bukan pertemuan 8 ya. Ya, pertemuan 16 ya, teman-teman. Maaf ya. Nah, ini pertemuan 16. Ini adalah ujian akhir semester dipraktekin. Biasanya nanti UAS-nya adalah di pertemuan terakhir ya, itu. Pertemuan 15 nanti akan sama persis sepertinya seperti itu. Ya.
Untuk pertanyaan dan saran dan sebagainya bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, sampai itu saja. Terima kasih ya teman-teman. Next kita akan di kuliah kedua Cloud Computing menuju ke tugas 1. Jangan lupa like dan subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.